Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang monitor chart XAU USD khususnya. Hari ini 30 Maret 2022. Kita akan melihat bagaimana perkembangan terakhir dari harga saat ini, dan kita coba untuk review sebentar satu hari yang kemarin. Satu hari yang kemarin pergerakannya hampir seimbang ya, buyer dan seller hampir seimbang, sehingga posisinya hari ini pun nanti akan tarik ulur ya, tarik menarik. Mengingat kekuatan yang seimbang, buy dan sell-nya hampir sama, sehingga walaupun nanti naik tetap akan ditarik kembali, kemudian sama halnya ketika turun akan dikembalikan. Nah, dari karakter candle yang terbentuk, kalau kita lihat di time frame daily ya, kalau kita lihat di time frame daily, perhatikan di level pentingnya di sana ada level psikologi yang tidak bisa dilewati. Dia hanya mencoba untuk menembus tetapi gagal untuk ditutup di sana. Bahkan ditutup dengan posisi yang cukup jauh dari low-nya. Ini bisa menjadi pertanda bahwa kekuatan seller sudah mulai melemah ya, bisa jadi nanti akan kembali naik lagi. Ya tentu mengingat kemarin sudah pernah menekan hingga di 1889, maka kemungkinan besar masih akan mencoba kembali ya, mencoba kembali mendekati levelnya. Namun demikian perlu hati-hati, mengingat sudah diawali dari penolakan yang panjang, begitu nanti turun pasti akan ada penolakan buyer yang cukup kuat ya, sehingga nanti tetap kita waspada, kita hati-hati potensi yang ada. Ini tekanan ke atas kuat, penolakan yang kuat ke atas, yang bisa menjadi petunjuk awal bahwa buyer punya kekuatan yang luar biasa untuk menahan laju dari seller yang ada. Ini bisa menjadi loss momentum dari bearish dari seller, berada di levelnya kemudian mulai ditolak, mulai berkurang tenaganya, bisa menjadi pertanda awal akan ada fase pembalikan, kembali nanti pullback ke posisi tren atas. Kemudian kita lihat di time frame yang kecil ya, kita lihat di time frame H1 ya. Di H1 nanti kita ikuti kemana air mengalir ya. Ini sementara saat ini masih bergerak turun ya, kita coba ikuti saja yang ada. Hanya saja kita melihat dari level dulu yang terdekatnya. Di sini ada level, kemudian di bawahnya juga ada level, sehingga cukup beresiko untuk kita mengambil peluang sell di sana. Oke, kita coba untuk melihat berapa pergerakan saat ini. Cukup kecil ya, 300-an, masih cukup kecil, terlalu kecil untuk kita mengambil posisi. Ya demi keamanan kita nanti bisa ambil posisi setelah melewati levelnya ya. Di sini ada sumbu, kita taruh di bawahnya. Oke, di sini kalau kita mau entry kita lebih hati-hati, pakai posisi yang lebih jauh dari levelnya. Buy stop di 1908.06. Sell stop maksud saya. Nanti targetnya mendekati level di sini ya. Target kita kasih warna yang berbeda. Saya kasih warna ungu ya. Ini untuk targetnya. Kurang lebih ada kalau 500 ya. 600-an sekian. Kalau target sudah 600, maka sudah cukup untuk kita menentukan TP dan SL-nya ya. Silakan tentukan sendiri.
berapa risk dan reward rasionya. Di posisi bawah di sumbu kita bisa mengambil peluang koreksinya. Kita bisa mengambil peluang koreksi dari level di bawah ya. Kita tempatkan di sana buy limit 1892.63 ya. Kita bisa tempatkan buy limit di 1892.63. Oke. Targetnya di mana? Targetnya di level selanjutnya. Nanti kita lihat di sebelah kiri adakah di sana level. Nah, mungkin kita bisa nanti tentukan di sini mendekati levelnya di sini. Sorry, ini untuk buy limit berarti tunggu koreksi ya, tunggu koreksi saja. Kemudian kita perhatikan di posisi yang atas ya, posisi yang atas cukup dekat, kita bisa mengambil posisi buy stop di sana. Kita bisa mengambil posisi buy stop di 1923.17. Kita posisi ambil buy stopnya di sana. Kita ukur jarak ke levelnya. Oh, masih cukup ya. Target nanti di area ini. Untuk targetnya kita kasih warna ungu. Ya, bukan berarti kalau target di angka ini di area ini nanti menunggu terjemput ya. Kita bisa ambil exit di luar ya. Sebelum menyentuh pun kita bisa exit. Ketika kita anggap profit ini sudah cukup dan pergerakan sudah mulai berat, kita bisa exit lebih awal. Karena itu penting kita mengetahui kapan exitnya. Yang kita berikan ini adalah kemungkinan besarnya dia akan mendekati area itu ya. Tetapi kemungkinan besar itu bukan berarti harus menunggu terjemputnya target kita ya. Kalau nanti mau terjemput target ini, maka butuh waktu yang cukup lama, kita nanti menunggu. Oke, ini yang bisa kita berikan ya. Kemudian ketika dia nanti lewat di sana, breakout kembali, kita bisa ambil posisi buy kembali setelah melewati breakoutnya. Karena itu penting mengetahui dan menentukan targetnya untuk nanti menyesuaikan dengan risk management. Ini buy stop kembali di 1931.59. Targetnya nanti mendekati puncaknya di sana. Ini targetnya kita berikan warna yang berbeda. Selanjutnya nanti di posisi berikutnya ya, kita bisa tentukan untuk koreksinya. Ini koreksi secara umum kemana kira-kira. Oke, di sana di area ini adalah area-area untuk koreksi sehingga target dari buy stopnya masih mendekati retracementnya, masih potensial, artinya masih ada peluang meskipun berpeluang memantul ke bawah, tapi kita ambil target yang mendekati ya. Kemudian lewat dari sana tadi kita berikan posisi buy stop kita di sini. Sudah lebih dari 50%, kemudian targetnya di sini. Di posisi atas kita bisa memanfaatkan peluang koreksinya. Silakan nanti diuji ya. Jadi kalau kita analisa kenapa harus atas bawah? Karena kita mencari probabilitasnya. Kemungkinan besarnya kalau naik kita manfaatkan, turun kita manfaatkan. Jangan kita hanya berpikir satu arah. Jangan kita menebak-nebak nanti harganya hari ini akan naik. Jadi kita hanya fokus di buy. Begitu nanti ada koreksi, lah tuh kan tidak betul. Analisanya kan harusnya ini dan harusnya kan turun gitu. Tidak usah menyalahkan analisa, tidak usah menyalahkan pasar juga. Yang paling penting adalah bagaimana kita sendiri menempatkan posisi kita mengikuti kondisi real time yang ada, mengikuti dinamika pasarnya. Itu yang paling tepat.
Analisa tidak harus betul, tidak harus akurat, tidak masalah. Yang paling penting kita paham, ketika analisa kita salah, ya kita langsung koreksi, mengikuti dari perkembangan yang ada, jangan ditahan terlalu lama, ya. Karena itu penting risk management, pembatasan resiko. Bukan yang kita analisakan naik, fokus kita naik, tidak usah. Usahakan naik maupun turun, kita bisa dapat peluang di sana, kita dapat profitnya. Karena itu penting untuk mengetahui bagaimana recovery-nya ketika marketnya berbalik, ketika marketnya searah bagaimana. Kembali di ujung ini kita manfaatkan untuk koreksi ya, sell limit 1945.19. Ya, nanti silakan dilihat dan diuji ya. Ketika menyentuh, begitu menyentuh satu yang harus kita pahami, harus tahu di mana kita nanti exit, harus tahu di mana kita mengcovernya, harus sudah antisipasi, bukan kita sell kena atau kita tunggu. Begitu marketnya turun, kita menyalahkan analisa kita, menyalahkan pola candlenya, menyalahkan pasarnya, ya. Buat sekali lagi trading ini nyaman dan membuat seni dalam diri kita. Seni apa? Seni manajemen risiko, seni di dalam kita mengelola dana kita. Ya, termasuk di dalamnya mengikuti kondisi real time yang ada. Tentu ada batasan-batasannya. Apa batasannya? Ada koreksi wilayah retracement, ada level psikologi, ya, ada level psikologi di sana. Kemudian ada ring, sehingga kalau kita sudah ketemu di sana, yang kemarin kisarannya sekitaran ini ya, dan tentu tidak beda jauh. Hari ini pun kalau naik, ya kira-kira mendekati level atasnya di sini ya. Nah, kita juga bisa manfaatkan di sini untuk limitnya, sell limit. Kemudian ketika dia turun, sama saja di bawah kita bisa manfaatkan buy limitnya. Ya, kita bisa ambil di atasnya sebelumnya yang ada level-level pentingnya. Karena itu nanti harus selalu mengikuti kondisi perkembangan terakhirnya. Kita tidak bisa hanya bersikukuh pada analisa awal. Selalu mengikuti bagaimana update terakhir harganya, menuju kemana arahnya, dominannya kemana, perlawannya bagaimana, kita evaluasi kembali. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk membuat probabilitas dan menentukan roadmap-nya hari ini dan bisa profit maksimum. Sekaligus nanti bisa menjaga dan mempertahankan konsistensi kita di dalam profit harian kita dan terus ada peningkatan. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan maksimum hari ini kita dalam profit dan kehati-hatian kita, mudah-mudahan bisa memanage dengan baik modal kita, resiko kita, dan tentu peluang-peluang yang ada bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih, selamat pagi, salam profit dua arah.